Ya, pada siang ini ada penekanan yang Tuhan taruh di hati saya terhadap Bapak Ibu yang ada di sini. Ada penekanan yang Tuhan taruh di hati saya juga terhadap anak-anak muda yang ada di sini. Saya dari kecil dibawa ke sekolah minggu. Dari kecil sekolah minggu kami jauh, sekitar 7 kilo dari rumah. Jadi kami harus berangkat pagi sekali untuk pergi ke sekolah minggu. Ya, masih naik bemo, waktu itu bayarnya masih hitung murah sekali. Ya, masih 10 rupiah, 15 rupiah sekali jalan. Sekolah minggunya 7 kilometer. Kemudian sesudah saya SMP, saya pindah gereja ke gereja yang lebih dekat dengan rumah. Saya bisa naik sepeda pergi ke gereja. Kemudian karena saya harus kuliah, saya pindah ke Pulau Bali untuk kuliah. Kemudian saya berjemaat di gereja yang 30 kilo dari tempat dari kampus kami. Ya, kemudian saya bekerja dan lain-lain. Ketika saya bekerja, Tuhan memanggil saya untuk jadi hamba Tuhan. Ya, pekerjaan yang enak, pekerjaan yang gajinya besar. Ada umur 20-an, saya sudah punya gaji sangat besar. Karena sekolahnya di sekolah yang elit. Sekolah yang zaman itu masih langka sekali, di sekolah yang tidak banyak orang bisa masuk. Karena darinya menerima 240 orang per tahun. Ketika saya sudah kerja, Tuhan memanggil saya untuk melayani. Dan adalah hal yang sangat sulit untuk saya untuk mau menjadi hamba Tuhan. Ya, bukan takut kurang, bukan takut susah, ya. Tapi alasan utamanya adalah doktrin yang saya terima sejak saya masih di sekolah minggu. Dari SMP saya sudah melayani di kur remaja, jadi anggota kur remaja. Ya, di SMA saya menjadi kur kaum muda. Ketika saya kuliah di Fakultas Hukum, saya mengajar di anak remaja hari Minggu. Yang selalu saya ingat adalah khotbah Bapak Gembala saya dan Ibu Rohani. Kalau sekarang namanya Ibu Gembala, dulu namanya Ibu Rohani. Ya, sekarang nggak tahu semua jadi Bapak Gembala dan Ibu Gembala. Padahal dulu namanya Ibu Rohani. Ya, nggak tahu sekarang kenapa dirubah seperti itu. Karena mungkin tradisi, mungkin aturan. Kalau Bapak Gembala sudah menghadap Tuhan, Ibu langsung menjadi Gembala. Mungkin begitu. Jadi sudah ditetapkan lebih dulu, ya sudah namanya Ibu Rohani. Ya, karena saya dari kecil melayani Tuhan, ambil bagian di dalam kur remaja, SMP, kaum muda. Kemudian saya melayani di gereja sampai ikut kur umum. Ya, di gereja kami dari Senin sampai Senin itu ada ibadah. Tidak ada hari yang tanpa ibadah setiap sore. Ya, Senin ibadah kaum ibu, Selasa ibadah doa penyembahan, Rebo itu ibadah sel group, Kamis ibadah pendalaman Alkitab, Jumat ibadah doa puasa, Sabtu ibadah kaum muda, Minggu ibadah raya. Tidak ada hari yang tidak ada ibadahnya. Dan saya pergi gereja setiap hari kecuali hari Senin karena itu kaum ibu. Dan setiap kali yang saya dengar adalah karena kamu sudah melayani Tuhan dari kecil, maka tercapailah cita-citamu. Karena kamu sudah dari kecil beribadah kepada Tuhan, dari kecil kamu ambil bagian menjadi orang yang ikut melayani, maka Tuhan pasti akan meratakan dan meluruskan jalanmu. Sehingga tahun 90 awal, ketika saya berdoa, saya mendengar suara tinggalkan semuanya. Tinggalkan semuanya. Betapa sulitnya saya untuk merubah teologi yang sudah saya terima, untuk membuang doktrin yang saya sudah terima sejak saya masih kecil. Yaitu, kalau engkau melayani Tuhan, semua cita-citamu pasti tercapai. Kalau engkau sudah melayani Tuhan, Tuhan pasti mengabulkan semua keinginanmu. Ternyata tidak sama sekali. Saya tidak pernah ingin menjadi hamba Tuhan. Karena di keluarga kami tidak ada satupun yang menjadi hamba Tuhan. Semuanya menjadi pengusaha. Terus saya sudah bekerja, karirnya enak. Ya, sehingga saya bilang, ini yang bicara sama saya Tuhan yang mana? Dengan jelas saya berdoa, Tuhan bilang tinggalkan. Tapi saya bilang, ini Tuhan yang mana yang bicara?
Karena Tuhan yang saya dengar dari sekolah minggu adalah, kalau saya dari kecil melayani Tuhan, dari kecil saya beribadah kepada Tuhan, semua cita-cita saya pasti dikabulkan Tuhan. Saya tidak pernah ingin jadi pendeta. Yang saya ingin adalah menjadi pengusaha besar, bukan pendeta. Karena maaf, zaman dulu pendeta itu hidup dari uang receh. Tidak ada uang begini-begini. Paling besar 100-an rupiah gambar burung yang tebal. Kalau persembahan itu yang diedarkan pasti bunyinya ting 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 ting, terus sepanjang jalan tuh ting 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 bunyinya. Ya, terus zaman dulu gereja kami itu pendetanya anaknya banyak sekali. Sehingga hidup susah. Mobil tua sekali. Kenapa sedangkan kami pengusaha mau beli mobil tidak usah berdoa bisa beli mobil. Pendeta berdoa bertahun-tahun belum tentu bisa beli mobil. Terus saya katakan, tidak. Saya tolak. Setiap kali saya berdoa, saya hanya mendengar suara tinggalkan semua. Setiap kali saya tutup mata berdoa, tinggalkan semua. Saya katakan, tidak Tuhan. Bukankah dulu aku selalu diajar dari sekolah minggu? Bukankah di remaja, di kaum muda? Kalau aku melayani Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan semua cita-citaku. Aku ingin jadi pengusaha, bukan jadi pendeta. Betapa bahayanya ketika kita meremehkan anak-anak muda mulai dari sekolah minggu. Ketika gereja tidak menyediakan perhatian yang cukup, tidak menyediakan sumber daya yang cukup buat pengajar-pengajar, karena menganggap mereka masih kecil. Menganggap mereka tidak ngerti apa-apa. Jadi sembarang saja, siapa saja boleh menjadi guru sekolah minggu. Siapa saja boleh ngajar di sekolah minggu dan remaja. 8 tahun saya menolak untuk jadi hamba Tuhan. Dari tahun 90 sampai 98 saya menolak. Saya bilang tidak. Saya punya karir yang bagus. Saya sekolah di sekolah yang terbaik di Asia Tenggara. Di situ saya bergumul karena pengajaran yang saya terima, kalau engkau beribadah maka jadilah semua rencanamu. Ternyata tidak. Buktinya seperti saya ambil dari cerita ini. Coba saudara lihat. Yesus datang untuk menyelamatkan orang Saudara tahu kedatangan Yesus itu memporak-porandakan banyak hidup orang? Saudara tahu? Satu, siapa yang hidupnya cita-citanya dihancurkan? Maria. Sudah tunangan. Coba, siapa yang pernah tunangan? Angkat tangan. Coba, siapa yang pernah tunangan di sini? Tidak ada? Langsung nikah? Oke, sekarang siapa yang sudah nikah? Tolong angkat tangan. Hanya 2-3 orang. Sisa ini tidak menikah. Oke, coba. Waktu mau menikah, seminggu sebelum nikah itu bahagianya kayak apa coba? Coba, bener? Bener? Bener apa ya? Lihat. Maria sudah bertunangan kan? Betul, sudah siap menikah, membangun sebuah rumah tangga. Iya apa ya? Kemudian malaikat Gabriel datang bilang, kamu akan mengandung. Bukankah Natal bicara tentang memporak-porandakan rencana kehidupan? Bukankah Natal bicara tentang menghancurkan sesuatu yang sudah diatur dengan rapi? Maka ketika Maria mengandung Yusuf, diam-diam ingin menceraikan dia. Bukankah Natal bicara tentang mimpi yang dihancurkan? Betul? Kita selalu merayakan Natal dan berpikiran semua rencana kita pasti jadi. Semua keinginan kita buat anak-anak kita pasti tercapai. Padahal Natal bicara tentang kehancuran rencana pribadi untuk menuruti rencana Tuhan. Natal juga bicara tentang tidak cukup hanya jadi orang baik, tapi harus jadi orang yang taat kepada Tuhan. Tidak cukup menjadi orang yang hanya takut sama Tuhan, tetapi menjadi orang yang berani dan rela berkorban untuk Tuhan. Lihat. Maria masih gadis ketika dia tunangan. Betul? Betul? Zaman sekarang banyak baru pacaran sudah tidak karu-karuan. Ini masih gadis. Tidak cukup hanya hidup kudus, tapi hidup berani ambil risiko untuk taat. Maka ketika malaikat bilang kamu akan mengandung, Maria apa bilang yang benar saja. Masa begini upahku takut sama Tuhan?
Masa begini upahku menjaga kekudusan hidupku? Begitu. Maria bilang, aku hamba Tuhan, jadilah kehendak. Dia bukan keturunan Imam Harun. Betul? Loh, Maria kan bukan orang Lewi. Tapi dia bersikap lebih daripada hamba Tuhan. Dia bilang apa? Jadilah kehendak. Berani ambil resiko, taat, nurut. Zaman sekarang saudara jadi Kristen maunya Tuhan yang nurut. Betul? Tiap kali merayakan Natal Tuhan yang nurut. Aku mau begini Tuhan. Aku berdoa supaya minta rumah baru. Aku berdoa supaya gaji suamiku. Aku berdoa. Saudara suruh Tuhan nurut, bukan kita nurut Tuhan, betul? Kedua lihat, Yusuf. Alkitab bilang Yusuf orang yang baik, betul? Yusuf orang yang baik. Tetapi begitu dia si tunangannya ini menuruti kehendak Tuhan, berani berkorban masuk rencana Tuhan, dia tidak mau berkorban. Dia mau ceraikan. Jadi tidak cukup hanya jadi orang baik, tidak cukup jadi Kristen yang baik, tetapi menjadi Kristen yang untuk Tuhan mau berkorban. Ketika diambil Maria, nyamankah hidupnya? Nyaman? Nyaman? Tidak nyaman. Begitu lahir anak, Herodes mau bunuh. Mereka harus pergi sudah berkorban untuk Tuhan, tetap tidak nyaman. Sudah rela menderita, tetap ada masalah. Coba bayangkan. Mereka harus mengungsi ke Mesir, membawa anak bayi mengungsi. Saudara sekarang pun bawa anak bayi naik mobil juga susah. Betul? Nangis bangun. Bawa anak kecil aja susah kalau jalan jauh. Mak, kok lama sekali? Nangis dia kadang. Betul? Lah ini bawa bayi zaman dulu dari Israel pergi Mesir lewat mana? Padang gurun sampai hari ini lewatnya. Sampai hari ini padang gurun Sinai yang ada semak duri. Ya, yang ada cuma semak duri. Gimana bawa anak bayi suasana seperti itu? Siang panasnya luar biasa, malam dinginnya luar biasa. Jadi Natal tidak bicara tentang Yesus turun menyelamatkan saja. Natal bicara tentang orang-orang yang menjadi alat Tuhan. Natal bicara tentang orang-orang yang tidak hanya cukup ikut Tuhan, tapi taat sama rencana Tuhan. Bukan paksa rencananya sendiri untuk dilakukan oleh Tuhan. Ketika Yesus yang adalah Tuhan turun ke bumi, dia turun bukan seperti malaikat yang bisa hilang, bisa terbang dan kemau-maunya. Dia turun benar-benar sebagai bayi. Betul? Bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa turun sebagai bayi yang tidak berdaya? Ketika mau dibunuh, Bapa di surga tidak bilang, kau berani bunuh anakku, kau yang kubunuh. Bapa di surga bilang apa? Maka dia berikan mimpi kepada Yusuf untuk membawa anak ini mengungsi ke lihat. Sekalipun Yesus adalah anak daripada Bapa di surga, Bapa di surga tidak bela dia, tapi suruh dia mengungsi. Suruh dia mengalah, mengungsi. Sampai Herodes mati baru balik. Kalau engkau anak Tuhan tidak punya karakter mengalah, engkau bukan anak Tuhan. Karena dia anak Tuhan saja. Dia sebagai anak dari bapaknya. Alkitab bilang dia anak tunggal. Kita semua anak pungut. Betul? Kita ini anak pungut semua. Anak Yesus yang anak bapak. Kita ini anak pungut semua kan? Kita diangkat jadi anak angkat. Betul? Lihat, Yesus sekalipun dia anak sejati dari Bapa, tidak dibela sama Bapa. Bapa tidak bilang, Herodes kau berani? Kau tidak baca di Alkitab? Waktu Belia maju nekat, aku utus malaikat bawa pedang terhunus. Betul? Kau mau kena itu pedang? Begitukah Bapa kepada Herodes? Tidak. Bapa bilang bawa dia Jadi Kristen punya karakter mengalah. Jangan Kristen karakternya keras luar biasa. Ini keliru. Jadi lihat. Kita sering pasang tema Natal. Tapi yang selalu kita bicarakan adalah tentang keselamatan. Tentang Yesus datang untuk memberikan kita hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Kita lupa sebelum Natal itu sampai bisa terjadi Natal. Ada pengorbanan orang-orang besar di dalamnya. Siapa yang paling berkorban? Yesus. Dia yang adalah Tuhan turun dalam bentuk bayi. Dia tidak turun dalam bentuk malaikat. Turun dalam bentuk bayi yang tidak
Dan yang luar biasa, dia lahir di kandang domba. Alkitab tidak bilang dia lahir di kandang kambing. Betul? Betul? Padahal saudara lihat, nanti saudara lihat di penghakiman, Yesus akan membuat waktu sidang pengadilan itu, yang kambing akan ke kiri, yang domba ke kanan. Pernah baca ayat itu? Yesus itu hanya bisa lahir di hati kita, masuk di dalam hati kita kalau kita domba. Kalau kambing tidak. Sekalipun kita Kristen. Tolong perhatikan. Ya, beragama Kristen dengan menjadi pengikut Kristus itu beda. Maksudnya, banyak orang bisa jadi Kristen tapi tidak ikut Yesus. Malah paksa Yesus ikut maunya. Tuhan, tolong anakku ini supaya nikah sama orang kaya. Tolong anakku ini karena sekolahnya tinggi, Tuhan, jangan kasih sama orang desa. Mau-mau. Ya, lihat di sini. Natal bicara tentang Maria. Dia orang biasa, tapi mengambil sikap sebagai hamba. Banyak hamba tidak mengambil sikap sebagai hamba. Saya pernah ketemu. Ya, saya mendarat di salah satu kota. Saya dijemput oleh beberapa hamba Tuhan di lapangan terbang. Karena kita ada pertemuan sekota. Saya diinapkan di rumah seorang dokter. Yang memang dokter ini juga merangkap seorang pengusaha. Dia punya kamar khusus. Ya, dia buatkan kolam renang dan ada kamar khusus di depan kolam renang itu, ada beberapa kamar untuk hamba Tuhan. Saya diantar sampai di situ. Kemudian kami duduk bercakap-cakap. Tiba-tiba Tuhan bilang begini kepada seorang hamba Tuhan yang menjemput saya di airport. Kasih tahu dia. Tempat pelayanannya bukan di kota ini. Saya ragu sampaikan karena saya berkenal dengan pendeta itu. Terus Tuhan bilang, beritahu dia. Saya katakan, baik Tuhan. Saya bilang, Bapak, saya baru kenal sama Bapak. Tuhan bilang, Bapak pelayanan bukan di kota ini. Dia diam. Terus Roh Kudus lanjutkan. Roh Kudus bilang, 2 tahun lalu sebenarnya dia harus tinggalkan kota ini. Tapi dia tidak mau. Saya bilang, Tuhan bilang 2 tahun lalu Bapak harus keluar dari kota ini. Tapi Bapak tidak mau keluar dari kota ini. Saya lihat dia mulai menangis. Dan dia bilang, betul Pak. 2 tahun lalu saya sebenarnya ditugaskan di kota lain. Tetapi di kota lain itu hanya masih bentuk perintisan. Sedangkan di sini sudah ada jemaat Pak. Saya tidak mau. Dia bukan hamba Tuhan. Karena hamba harus taat 100% apa kata Tuhan. Kenapa dia tidak mau? Karena di sana masih perintisan. Belum ada jemaat. Belum ada penghasilan tetap setiap kali ibadah. Belum ada persembahan setiap kali ibadah. Buat apa aku ke sana? Sementara di kota itu aku sudah punya gereja. Dia kalah dari Maria. Yang bilang, aku hamba Tuhan. Jadilah seperti yang engkau kehendaki. Saya pernah khotbah di sebuah gereja. Sementara saya khotbah, Tuhan katakan begini kepada pemain keyboardnya. Sampaikan kepada pemain keyboard itu, dia bukan seorang pemusik. Dia adalah seorang gembala. Saya sampaikan di depan gembalanya, di depan mimbar. Tuhan pesan kepadamu, saya katakan, engkau bukan seorang pemain musik. Engkau adalah seorang gembala. Karena Tuhan tetapkan hidupmu menggembalakan. Dia ambil keputusan, dia tinggalkan pelayanan sebagai pemain musik, sekarang gerejanya lumayan besar. Saudara, gereja kehilangan komunikasi dengan Tuhan. Akibat gereja kehilangan komunikasi dengan Tuhan, umat Tuhan kehilangan komunikasi juga dengan Tuhan. Kalau tidak ada tower HP, saudara biar bawa HP nggak ada sinyal. Betul? Betul? Kalau ada tower HP-nya, saudara bawa HP bisa ada sinyal. Gereja itu tower HP-nya sorga. Tetapi gereja tidak punya towernya. Akibatnya umat Tuhan bawa HP, tidak ada sinyal sama sekali. Tidak berguna HP itu. Cukup untuk lempar anjing saja. Ketika saya diproses Tuhan, saya tinggalkan pekerjaan, saya harus kembali ke kota asal saya untuk minta makan sama orang tua. Karena saya tidak ada pekerjaan. Tuhan bilang tinggalkan. Tidak ada pelayanan. Mau pelayanan apa? Kami bukan keturunan hamba Tuhan. Terus saya pulang ke kampung. Ya, kampung saya gereja lagi ke tempat gereja saya semula. Saya cerita sama ibu gembala. Saya rasanya dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Dia bilang apa? Kamu tidak usah macam-macam. Lanjutkan saja usaha orang tuamu.
Saya tidak menemukan gembala yang mengerti kehendak Tuhan. Saya menemukan gembala yang menentang rencana Tuhan dalam hidup saya. Perjuangan yang sangat berat karena saya tidak mengerti rencana Tuhan. Saya tidak mengerti langkah-langkah apa menjadi hamba Tuhan. Sementara ketika saya cerita, ibu gembala saya langsung bilang, kamu jangan macam-macam. Sudah lanjutkan usaha orang tuamu. Loh, saya bingung. Tuhan bilang suruh saya jadi hamba Tuhan. Ibu gembala bilang saya disuruh kerjakan, lanjutkan usaha orang tua saya. Ini yang benar yang mana? Kalau memakai teori di gereja, ya saya harus tunduk sama ibu gembala. Karena dia bilang apa? Bagaimana kau bisa tunduk sama Tuhan yang tidak kelihatan kalau kau tidak tunduk sama gembala yang kelihatan? Dia bilang. Tapi saya bingung karena saya dengar jelas suara itu Tuhan bilang tinggalkan dan jadi hambaku. Saya mengalami pergumulan yang sangat berat. Ketika kemudian saya dikasih pelayanan, anak-anak remaja menjadi begitu banyak. Mereka bergairah hadir karena saya mengajar mereka khotbah, saya berkhotbah dalam bahasa Inggris pelan-pelan sambil mereka belajar bahasa Inggris. Anak-anak jadi senang sekali. Penuh ya, anak-anak remaja itu minggu sore semangat sekali datang ibadah. Tiba-tiba jadwal saya hilang semua. Semuanya bulan depan berapa sudah mulai anak muda anak remaja, bukan anak muda, anak-anak remaja SMP penuh datang ibadah hari itu minggu sore. Ya, karena saya ajar mereka dalam bahasa Inggris pelan-pelan. Mereka senang karena menolong mereka juga pelajaran bahasa Inggris di sekolah. Tiba-tiba jadwal saya hilang semua tanpa alasan. Kenapa hilang? Karena saya lebih populer dari anak gembala. Jadi tidak boleh saingan, saya diberhentikan tanpa sebab. Akhirnya anak muda hilang semua lagi. Lebih baik anak muda hilang semua daripada anak muda kumpul semua tapi lebih simpati sama saya. Saya mengalami hal seperti itu. Berat lagi hidup saya. Katanya saya dipanggil Tuhan. Tapi ibu gembala saya sendiri memberhentikan saya pelayanan. Kemudian saya pelayanan ke desa-desa. Ke desa-desa saya menginjil. Yang marahi saya ibu gembala saya lagi. Jangan kau pergi desa-desa menginjil. Nanti mereka datang bakar gereja kita. Dia bilang. Jadi duduk manis saja kau di gereja. Doakan Tuhan yang kirim jiwa-jiwa. Jangan kau pergi cari. Nanti dia pergi bakar kita punya gereja. Saya alami lagi, saya bingung lagi. Tuhan ini dipanggil Tuhan, tapi semua orang tidak ada dukung saya. Katanya dipanggil Tuhan, tapi semua yang kau suruh nggak didukung. Dan yang tidak dukung itu hambamu. Ini siapa yang salah? Jangan-jangan ini suara setan, bukan suara Tuhan. Kemudian ada gereja lain yang melihat pelayanan saya di desa-desa. Gereja ini terkenal gereja kota dan gereja orang kaya. Se-Indonesia terkenal sebagai gereja kota dan gereja orang kaya. Tidak ada cabangnya di desa-desa. Tidak ada cabangnya di kota-kota kecil. Karena dia hanya di kota-kota besar dan orang-orang kaya. Mereka tertarik dengan pelayanan saya. Mereka datangi saya, kenalan. Saya ajak mereka ke desa-desa pelayanan saya. Terus mereka tawarkan saya, Pak, kami mau dukung pelayanan Bapak. Kami mau dukung pelayanan Bapak. Bapak butuh apa? Saya bilang saya butuh tim dokter. Oke, kita banyak dokter. Kita buat bak sos kesehatan dan segala. Kita dukung semua. Terus ada tanah yang mau dibeli, kita dukung Pak. Kita belikan tanah itu. Kita taruh pengerja di situ. Didukung semua. Ya, tapi kemudian karena didukung saya pindah. Ya, saya pindah ke situ. Tetapi ketika saya sampaikan pesan Tuhan, saya diamuk. Tidak ada yang mengizinkan Roh Kudus bebas bekerja. Saudara, di zaman Isabel, saudara tahu yang nama Isabel? Istri daripada Raja Ahab. Isabel itu bukanlah gambaran perempuan yang mengatur laki-laki. Isabel bukanlah gambaran perempuan yang mengendalikan laki-laki. Isabel bukanlah gambaran perempuan yang tidak boleh khotbah. Saya sudah keliling Eropa. Kebangunan rohani di banyak negara Eropa Timur, abad-abad permulaan, abad ke-6 Masehi dan lain-lain itu semua dikerjakan oleh perempuan. Bukan laki-laki. Ya, kalau kita pergi ke Hongaria, ya, Cekoslowakia dan lain-lain negara Eropa Timur, pada abad-abad ke-6 ke-7 itu gerakannya oleh para perempuan, bukan laki-laki. Ya.
Tapi kemudian perempuan dilarang mengajar katanya. Mengambil satu ayat yang dipisahkan dari ayat yang lain. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Memang betul. Kenapa Rasul Paulus perlu menulis ayat itu? Karena di zaman itu, di kota itu, saudara, perempuan super hidup mewah. Perempuan hidup ngawur. Jadi Tuhan bilang gak boleh mengajar. Tapi di kota itu, di kota-kota lain dia tetapkan banyak ada Trivena, Trifosa, dan itu semua perempuan. Bahkan yang diterjemahkan di Alkitab saudara, Yunias itu sebenarnya bukan Yunias, tapi Yunia. Perempuan. Aslinya Yunia, seorang perempuan. Tapi ditambah S supaya jadi laki-laki. Bayangkan. Saudara. Ya, saking kita terikat dengan doktrin, Alkitab pun kita manipulasi. Itu rusaknya. Alkitab bilang apa? Laki perempuan di hadapan Tuhan sama. Bahkan Alkitab meletakkan perempuan pada posisi yang lebih tinggi dari laki-laki. Buktinya apa? Perempuan diciptakan sebagai ciptaan terakhir. Betul? Kalau saudara pegang HP model terakhir itu lebih mahal dari model lama. Betul apa ya? Betul apa ya? Ini saya pegang HP model terbaru. Saya baru beli. Lebih mahal daripada HP model lama. Betul? Betul? Dan HP model baru lebih pintar dari model lama. Betul? Saudara yang pernah pakai Nokia, bisa kirim foto? Nggak bisa. Bisa internetan? Nggak bisa. Yang paling baru, bisa semua. Tuhan menciptakan perempuan sebagai produk paling baru, paling terakhir. Tentu saja dia lebih pintar daripada produk yang lama. Halo? Lu Alkitab catat. Coba mobil baru sama mobil lama. Enak mana naik? Bisa ngebut mana? Tapi kemudian karena doktrin yang salah, perempuan tidak boleh mengajar. Saya tamatan misiologi. Saya bukan tamatan sekolah teologi, tapi bagian misiologi. 2000 tahun amanat agung. Ya, dari 20.000 suku bangsa yang ada di muka bumi, hanya 12.000 suku bangsa yang pernah mendengar Injil. 8.000 suku bangsa itu tidak pernah mendengar Injil sampai sekarang. Kenapa? Karena perempuan tidak boleh terlibat. Iya. Karena perempuan tidak boleh terlibat. Di salah satu negara Eropa ada yang namanya Yulia bersaudara. Ya, yang menjadi tokoh kegerakan kekristenan. Di Inggris, saudara, sekitar tahun 1700, yang menjadi tokoh kebangunan rohani di Inggris itu ibu-ibu rumah tangga, bukan bapak-bapak. Tapi kemudian gereja menganiaya mereka karena perempuan tidak boleh mengajar. Roh Isabel katanya. Mereka dianiaya, mereka dibunuh banyak sekali. Itu sejarah gereja yang salah mengartikan ayat. Ya, jadi kalau perempuan mengajar silakan. Tidak ada larangan. Alkitab tidak bilang, "Hai perempuan, kau hanya duduk manis dengar omongan suamimu." Tidak ada. Alkitab bilang, "Aku menciptakan seorang penolong." Dan sering penolong lebih pintar dari yang ditolong. Betul? Betul? Loh, sekarang saudara sakit, butuh penolong, butuh dokter kan? Saudara lebih pintar dari dokter. Kalau lebih pintar, saudara nggak ke dokter kan? Berarti lebih bodoh kan, makanya cari dokter. Betul? Lo penolongnya berarti lebih pintar kan? Seringkali karena banyak tidak mengerti kebenaran, tidak mengerti firman Tuhan, maka diputar karuan ayat-ayat ini semua. Kalau kita bilang, aku akan memberikan penolong yang sepadan, satu level, satu tingkat, bukan satu level di bawah tingkat. Bukan satu lantai di bawah, bukan satu tangga di bawah. Kalau kita bilang sama. Tapi kemudian dibikin lebih bawah, lebih rendah, lebih rendah. Dan adat membuat perempuan lebih rendah. Betul? Adat mengatakan, "Hai istri, kau boleh cucikan celana dalam suamimu, tapi suami jangan pernah boleh cucikan celana dalam istri." Najis katanya. Itu adat. Firman Tuhan tidak pernah mengatakannya. Ya, jadi sekarang saya cerita begini supaya engkau dan saya mengerti. Ya, seringkali kita tidak menginvestasikan perhatian waktu sungguh-sungguh buat anak-anak. Anak-anak dibiarkan saja berkembang. Belum ngerti. Belum ngerti. Belum bisa diajar. Belum.
Saudara tahu akibat pengajaran yang salah, saya menolak menjadi hamba Tuhan. Karena pengajaran yang salah. Pengajaran masih kecil itu begitu berbekas, saudara, tidak bisa hilang. Begitu sulitnya merubah pengajaran bahwa ikut Yesus itu pasti cita-cita saya tercapai. Lah sekarang saya tidak pernah cita-cita jadi pendeta. Tuhan suruh jadi pendeta. Tidak sesuai dengan khotbah pendeta saya. Betul? Saya ini kepingin jadi pengusaha. Kok suruh jadi pendeta? Kata pendeta saya bilang apa? Kalau kau layani Tuhan tercapai cita-citaku tidak pendeta kok. Saya ngalami, saudara. Akibat pengajaran yang salah, doktrin yang salah ketika saya masih kecil, itu merusak hidup saya selanjutnya. Jadi sekarang kita mau belajar satu ke ayat. Buka 1 Timotius pasal 4 ayat ke-12. Ayat yang sudah umum, ini biasanya dikhotbahkan di kaum muda, ya kan, dikhotbahkan di anak-anak, remaja, tapi kita akan melihat dengan cara yang berbeda. Ya, karena Alkitab bilang firman-Nya selalu baru setiap hari. Jadi firman Tuhan ini saudara berapa ratus kali pun merayakan Natal, khotbahnya akan tidak bisa sama. Kenapa? Ada pewahyuan yang baru, ada pengertian yang baru. Oke, sudah ketemu ayat itu? Saya akan baca, demikian bunyinya. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam Sudah hafal ayat ini kan biasanya? Betul? Sekarang kita akan lihat hal yang berbeda. Saudara. Sekarang lihat. Alkitab bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kalau kata menganggap rendah ini di terjemahan bahasa aslinya artinya, ya, orang-orang itu menentang cara berpikirmu. Orang-orang itu menentang pandanganmu. Anak kecil kan biasanya salah, nggak boleh. Anak kecil selalu dianggap nggak ngerti apa-apa, betul apa ya? Anak kecil selalu dianggap butuh selalu diawasi, dinasehati, dijaga, iya apa ya? Betul apa ya? Nah, ini maksud ayat ini, saudara. Jadi janganlah engkau dianggap rendah karena engkau muda. Artinya jangan engkau dianggap pikiranmu kamu belum ngerti apa-apa. Terus kedua, kamu tuh butuh diawasi terus. Yang ketiga, kamu tuh terus butuh dikasih tahu begini, tidak boleh. Biasanya kan orang tua banyak kata tidak bolehnya, betul? Jangan. Betul apa enggak ibu-ibu? Coba berapa kali mulutmu bilang jangan dalam 1 tahun coba kepada anakmu? Tidak boleh, jangan, tidak baik. Betul itu aja kan yang keluar? Iya apa ya? Betul iya apa ya? Yang ibu-ibu masih tahu kan? Nah, sekarang lihat. Saudara, Alkitab bilang janganlah engkau dianggap rendah. Ya, kata rendah itu berarti kau dianggap tidak ngerti apa-apa. Kau dianggap pikiranmu salah, kau dianggap pengertianmu salah, pandanganmu salah. Itu yang dimaksud dengan menganggap rendah. Berarti apa, saudara? Alkitab mencatat anak-anak dari kecil itu sudah mesti benar-benar diperhatikan pendidikannya, diperhatikan pengetahuannya, diperhatikan apa benar diisi dalam hidupnya dari masa kecil, supaya kamu tidak ngerti apa-apa. Tapi kalau dia diajar dari kecil, dia mengerti. Ya, makanya kami sedang mengumpulkan banyak orang untuk kami didik untuk buka PAUD, sekolah pendidikan dini. Supaya anak-anak usia dini dari kecil sudah diajar. Jadi jangan berpikiran anak kecil itu tidak ngerti apa-apa. Di Jepang dibuktikan, ibunya baca matematika, anaknya bisa bereaksi kandungannya. Walaupun dia masih tidak ngerti apa-apa, ketika ibunya membaca, belajar matematika itu, memperkatakan itu, anak itu bisa menangkapnya. Itu sesuai dengan Alkitab. Betul? Ketika Maria memberi salam, bayi itu mengerti siapa yang memberi salam, dan dia melonjak-lonjak. Tapi banyak orang Kristen tidak mengerti. Alah, anak kecil aja nyanyi-nyanyi aja, betul? Kingkong badannya besar. Terus haleluya, lagi enak menyembah kan? Haleluya. Terus kingkong lagi. Sudah menyembah kok kingkong lagi. Ya persis jadi dia besar juga gitu. Sudah hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, jadi kingkong lagi dia, jadi monyet lagi dia. Sudah sungguh-sungguh hidup ke Tuhan, jadi monyet lagi. Supaya tahu anak-anak dari kecil itu harus dididik. Karena firman dengan jelas bilang, jangan engkau dianggap rendah karena engkau muda. Jangan dianggap gak ngerti apa-apa. Supaya tidak dianggap rendah, dia dididik dari kecil. Dia diisi dari kecil. Dia diperhatikan dari kecil.
Bukan belum ngerti apa-apa. Yang kita cuma ngomong sama dia, jangan, nggak boleh, nggak baik. Itu saja yang kita omongkan. Tidak didik. Ya, paling di sekolah minggu cuma ya nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Itu saja. Ya. Berapa? Jadi dia tidak punya pola pikir sendiri. Dia tidak punya pandangan sendiri. Itu artinya direndahkan itu. Artinya apa? Tidak dianggap pola pikirnya. Tidak dianggap dia punya pengertian. Itu arti hurufiah. Oke, kita lanjutkan. Ya. Karena engkau muda. Jadi kembali ke sini. Ya. Harus benar-benar fokus. Guru sekolah minggu harus benar-benar belajar. Jangan cuma ngajar nyanyi. Jangan cuma ngajar ini tidak boleh, itu tidak boleh. Mulai dari awal sudah benar-benar diajar yang benar. Dasar-dasar yang benar akan firman Tuhan. Supaya nanti kalau dia sudah muda, jangan tiba-tiba, Pak, tidak apa-apa toh nikah sama orang tidak percaya Tuhan. Dia kan sama aja, laki perempuan tidak percaya Tuhan sama, hidungnya juga ke bawah. Bukan kalau yang tidak percaya hidungnya ke atas, enggak. Ya, dia diajar kebenaran dari kecil. Ya, terus lihat. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Yang dipakai di sana adalah jadilah teladan dalam hal logos. Bahasa aslinya pakai kata logos. Logos itu selalu di Alkitab bicara tentang teladan dalam pengertian firman Tuhan. Pengertian firman. Jadi anak kecil itu sudah diajar firman, bukan diajar nyanyi tok. Ya, apalagi yang tadi kingkong. Terus haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya. Sudah nyebar dong? Sudah menyebar ya kan? Begitu terus kingkong lagi saudara. Sudah naikkan pujian naik, sudah terus lagi ngurusi kingkong dia. Makanya hidupnya akhirnya jadi kingkong, jadi monyet. Betul, liar dia, nggak bisa diatur. Sudah punya istri masih cari yang lain, betul? Sudah jadi apa? Sudah jadi istrinya orang masih suka ke rumah tetangga melulu. Itu monyet. Dikatakan jadilah teladan dalam logos. Jadi anak kecil harus diisi firman yang benar. Makanya pengajarnya bukan hanya terdidik, pengajarnya juga harus punya pergaulan dengan Tuhan. Supaya tidak asbun. Saudara. Ya, terus yang kedua, saudara dan saya perhatikan. Saya cek terus bahasa aslinya supaya tidak keliru, ya. Jadilah contoh. Saudara perhatikan, kata teladan yang dipakai di sini itu artinya cetakan. Saudara tahu cetakan kalau bikin kue, saudara tuang di situ bentuknya pasti sama. Betul? Cetakan kan? Tahu kan ibu-ibu nama cetakan? Ya, kue mangkok, kue macam-macam itu tuang situ persis kayak gitu kan? Nah, Tuhan bilang apa? Jadilah engkau teladan, bahasa aslinya itu cetakan. Jadilah engkau cetakan. Jadi dari kecil itu mereka sudah harus dibentuk. Karena cetakan itu ada bentuknya. Contoh cetakan dari seng. Nggak mungkin seng aja. Betul, taruh seng gitu terus saudara taruhin kue. Jadi apa kuenya? Jadi dari kecil mereka sudah diajar yang namanya proses pembentukan oleh Tuhan. Proses pembentukan jadi umat Tuhan. Contoh diajarnya. Engkau tidak rasa malas belajar. Engkau rasa beban kalau belajar atau ulangan. Bilang sama mereka. Besok waktu engkau sudah dewasa tahu. Paling enak itu masa kecil. Betul? Betul kita yang sudah dewasa paling enak masa kecil? Kenapa? Butuh pak. Betul? Kalau udah dewasa gini, mak pak lagi. Tahu susahnya kan lebih banyak daripada masa kecil. Ya apa ya? Susahnya anak kecil paling nggak dikasih beli kue, nggak dikasih beli jajan. Itu susahnya kan? Disuruh belajar, itu susahnya, betul? Betul apa ya? Kalau sekarang kita sudah umur segini, susahnya lebih banyak apa lebih sedikit? Lebih banyak. Kasih tahu dia kesusahanmu umur segini nggak susah. Betul, nanti kalau sudah dewasa baru tahu yang namanya susah. Apalagi misalnya cerita kayak mama ini nyesel kawin sama papamu itu loh, susahnya nak. Iya, misalnya dulu mama pikir papamu ini bisa jadi kaya, ternyata cuma jadi buaya. Ya. Jadi sejak dari kecil mereka sudah dicetak, dibentuk oleh firman. Karena Tuhan bilang jadilah teladan, itu artinya jadilah cetakan.
Jadi begitu mereka dari kecil dididik, sudah dewasa, masih masa muda, mereka sudah terbentuk Kristennya. Bukan seperti saya, karena diajar dari kecil khotbah enak-enak toh. Makanya begitu kuliah sudah kerja, belum ada bentuknya. Ketika Tuhan bilang jadi hambaku, yang bener aja. Saya bilang cita-citaku udah jadi pendeta Kenapa saya tidak dibentuk oleh pemberitaan firman Tuhan? Karena pemberitaan firman-Nya hanya memanjakan saya. Kau anak Tuhan, nanti Tuhan pelihara hidupmu. Kau anak Tuhan, nanti Tuhan cukupkan hidupmu. Diajar jadi pemalas. Tidak diajar, sekalipun kau anak Tuhan. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, Tuhan sudah mengutuk bumi ini. Kalau kita bilang dengan susah payah kau akan mencari makan. Betul? Itu mesti diajar, dari kecil diajar yang benar. Ketika saya jadi manajer hotel, saya punya karyawan Kristen yang paling bermasalah. Yang Kristen berani lawan. Karena merasa teman seiman. Saya berharap yang Kristen menjadi contoh buat yang lain-lain, karyawan yang lain. Tapi yang Kristen malah menjadi contoh yang paling parah. Dia tidak takut karena dia merasa kita seiman, Pak. Kita saudara katanya. Betul, aku saudara dalam iman sama kamu, tapi aku atasanmu. Dia tidak diajar yang namanya seiman itu yang bagaimana. Yang namanya bersaudara, dia merasa kita kan bersaudara, Pak. Ya betul, saya bersaudara sama kamu. Tapi kalau kerjamu tidak beres, aku pecat kamu. Tapi kan diajar penuh kasih. Nah ini ngawur ini, saudara. Iya, saya ketemu karyawan yang berani lawan saya dan itu Kristen. Tuhan bilang apa? Dari mereka kecil mulai dibentuk. Dan pendidikan anak usia dini membuktikan orang dari 0 sampai 5 itulah pembentukan utama hidupnya, pembentukan karakter utama hidupnya. Kalau itu lolos agak susah dibentuk lagi. Dan seringkali kita anak sekolah minggu cuma ngajar nyanyi, betul? Tidak diajar kebenaran, tidak ditanam dari kecil, sudah ditanam betul-betul kebenaran. Cuma lucu-lucu aja. Lihat. Jadilah teladan, jadilah cetakan. Berarti apa? Sejak kecil dia dibentuk sehingga sudah waktu dia muda, masa mudanya dia sudah menjadi sebuah cetakan. Sudah terbentuk hidupnya, terbentuk kekristenannya. Jangan sudah nikah baru mulai dibentuk kekristenannya. Rajin berdoa dia karena Tuhan suamiku di mana? Sudah 3 hari nggak pulang. Tuhan suamiku nggak kerja. Tuhan itu baru dia mulai dibentuk. Banyak kita ini pembentukannya terlambat. Beberapa waktu lalu saya ketemu teman yang bilang, kenapa sekarang saya dibentuk Tuhan? Saya dibentuk Tuhan ketika usia saya baru 24 tahun. Disuruh tinggalkan pekerjaan dan masuk dalam proses dibentuk Tuhan. Saudara. Dulu saya menyesal, saya katakan Tuhan kenapa kau bentuk saya di usia saya yang 20-an tahun. Nanti saja bentuk saya di 50-an tahun, biar saya menikmati dulu dunia, biar saya menikmati dulu masa emas hidup saya. Tapi beberapa waktu lalu saya ketemu teman, dia bilang kenapa baru sekarang saya dibentuk. Di situ saya baru bilang terima kasih Tuhan. Lebih baik di masa muda aku dibentuk daripada sudah tua baru aku mulai dibentuk. Sengsaranya lebih banyak. Kenapa? Masalahnya lebih banyak karena istri, anak, cucu, menantu dan segala macam. Lebih baik masih muda dibentuk. Masih seorang diri dibentuk. Kenapa banyak dan kau sudah nikah banyak sekali proses yang kau harus alami? Karena belum terbentuk. Kenapa sudah nikah, sudah punya cucu pun masih kau dibentuk? Karena memang belum ada bentuknya. Kalau sudah ada bentuknya, masa dibentuk-bentuk lagi? Rusak dong. Betul. Loh iya apa ya? Saudara lihat di sini. Ya, makanya ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak, punya cucu masih kecil, fokus benar-benar, perhatikan benar-benar dan beri perhatian sungguh-sungguh buat hidup anak-anak itu. Jangan kasih dia liar bebas karena alasan belum mengerti. Alkitab tidak mengajar seperti itu. Karena Alkitab mengajar, sekalipun engkau muda, tapi engkau jadi cetakan, jadi polanya buat orang lain. Nah sekarang ibu-ibu banyak yang sudah nikah pun masih belum ada bentuknya. Makanya dibentuk oleh suaminya, dibentuk oleh anaknya. Masalah melulu membentuk hidupmu, membentuk sifatmu, membentuk rohanimu. Terus dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu. Saudara, ya. Kalau di terjemahan aslinya,
dalam tingkah laku, itu dalam pergaulan dan kata-kata yang keluar. Itu kata-kata yang keluar ini kata-kata iman atau keluhan. Banyak sampai tua tiap ketemu, Bapak doakan. Yang keluar cuma keluhan saja. Padahal mari kita bersukacita, saudara-saudara, mari kita bangkit. Tapi masalah, betul? Problem, pergumulan. Lihat, jadilah contoh dalam perkataan ini, tingkah laku di dalam perkataanmu itu kan bukan perkataan, logos. Dalam firman Tuhan. Di bawahnya itu baru dalam tingkah laku ini dikatakan conversation. Dikatakan anastrope. Artinya kata-kata yang keluar dari mulut itu. Jangan cuma mengeluh, ngomel. Sejak muda sudah dididik. Jangan orang tua bilang begitu, anak-anak bilang, aduh pelajaran ini sulit. Terus saudara bilang, iya memang gurumu brengsek ngajar yang sulit-sulit. Loh malah begitu. Mestinya bilang apa? Kamu bersyukur punya guru yang baik, ngajari kamu yang kamu tidak bisa. Kalau dia ngajari kamu yang kamu bisa, buat apa? Mama sekolahkan kamu. Betul? Betul? Tapi ini sulit sekali. Justru semakin sulit, semakin berkualitas. Sekolah yang bermutu pasti sulit sekali. Ya, kemudian kita lanjut. Di dalam logos, kemudian di dalam kata-kata yang keluar, ya, kemudian di dalam apa di sana disebut? Dalam kasih. Di situ dipakai kata agape. Kita sudah tahu tentang agape. Agape itu kasih yang murni. Kasih yang tidak mengharap balasan. Kasih yang tidak menuntut apa-apa dari kasih itu. Maksudnya gini. Sekarang punya anak. Kita bilang, ini nak, nanti kalau persembahan kamu kasih. Tidak boleh terus engkau ajar anakmu, kamu kasih supaya nanti Tuhan kasih kamu lebih banyak. Itu engkau tidak mengajar dia untuk punya kasih agape sama Tuhan, tapi engkau mengajar dia untuk mancing-mancing dengan umpan uangmu supaya Tuhan kasih lebih banyak. Kata yang dipakai di situ teladan dalam kasih itu adalah agape di dalam terjemahan bahasa aslinya. Maksudnya apa? Kau kasih Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah diberkati Tuhan. Terus kita mau mengembalikannya juga sebagian untuk Tuhan. Bukan ajar kau tabur lebih banyak, kau terima lebih banyak. Itu tidak mengajar kasih agape. Itu mengajar kasih eros. Kau ingin jadi punya uang banyak, kau kasih Tuhan. Supaya Tuhan memberikan kepadamu lebih banyak. Itu eros, kasih hawa nafsu. Teladan dalam kasih. Tidak boleh juga ngajar seperti dulu ibu gembala saya. Kalau kau sudah melayani Tuhan, tercapai cita-citamu. Tidak boleh. Kenapa? Maka itu yang membuat saya 8 tahun menolak jadi hamba Tuhan. Saya pegang dia punya omongan terus terngiang-ngiang. Kalau kamu sejak karena kamu dari kecil melayani Tuhan, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Maka Tuhan akan membuat cita-citamu tercapai. Itu terus terngiang-ngiang. Kalau diajar saya, sekalipun kamu melayani Tuhan, sekalipun kamu sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, tetap Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Kan enak saya. Tidak diajar seperti itu. Sehingga saya ngelawan terus. Ngapain saya jadi hamba Tuhan, saya bilang. Kenapa? Zaman itu persembahan tangting seratusan rupiah buat apa? Zaman itu saya kerja, saudara, itu terimanya ratusan dolar itu. Saya nggak terima uang kecil, saya nggak terima dolar Singapura, saya terima dolar Amerika. Kenapa? Karena saya sudah dikasih doktrin yang salah. Walaupun saya masih kecil, dianggap tidak ngerti, diajar begitu. Ternyata itu masuk demikian dalam dan tidak bisa lupa. Lihat di sini. Jadi teladan dalam kasih yang agape. Maksudnya apa? Jadi ibu sekarang kau tunjukkan sama anakmu kasih yang agape. Biar kita kurang uang, papamu tidak cukup gajinya. Kita harus cuma makan tempe, sekali-sekali bisa makan daging. Tapi mama mau masakkan yang enak. Itu kasih yang agape. Bukan begitu banyak uang baru kau bilang, papa sayang. Anak bisa lihat. Betul, ada uang disayang papa. Betul, tidak ada uang dimarahi siang malam. Betul. Halo? Lihat di sini kebenaran firman.
Dari sejak kecil mereka itu harus diberikan contoh, dididik dalam kebenaran firman, dididik dari masuk firman, keluar firman. Kalau kita belajar komputer ada namanya rubbish in, rubbish out. Salah input data, yang keluar salah. Dalam kasih agape. Kenapa kita beribadah sama Tuhan? Karena Tuhan sudah menunjukkan Dia sayang kita. Jangan bilang, iya supaya kamu nanti kalau minta dijawab. Supaya kalau kamu butuh diberi. Engkau tidak mengajar dia kasih yang agape sama Tuhan. Engkau mengajar dia kasih yang memanfaatkan Tuhan. Kemudian kita lanjut. Saya selalu cek bahasa aslinya. Ya, saya bawa dua kiri kanan. Ini bahasa Indonesia, ini bahasa aslinya. Dalam kasihmu, dalam kesetiaan. Lihat sekarang saudara. Ada kata yang hilang di situ, saudara. Ya. Mengasihi dia dalam kesetiaan. Ada kata sebelum itu yang yaitu di dalam roh. Kalau terjemahan aslinya ada kata di dalam roh yang hilang. Itu hilang di terjemahan bahasa kita. Ya, yang artinya begini. Ada pneuma di situ yang hilang. Ya. Mengasihi Tuhan itu dengan roh. Dalam arti apa? Mengasihi Tuhan itu dengan pikiran yang sehat. Itu kalau yang dari bahasa aslinya diartikan pikiran yang sehat, pikiran yang benar. Maksudnya apa? Engkau memberikan kepada Tuhan semua yang di depan ini karena Tuhan sudah memberikan kepadamu lebih dulu. Engkau memberikan tanda cintamu kepada Tuhan, engkau serahkan kembali sebagian, itu tanda kasih. Karena kasih cuma bukan hanya ngomong aku sayang tapi tidak keluar ruang. Betul? Tidak bisa bilang sama anak, papa sayang kamu nak. Pak, tapi aku kepingin makan anu. Tidak usah nak. Ya, cukup kamu makan ubi terus nak, sehingga di rumah tidak ada nyamuk karena kamu kentut terus. Kan tanda kasih itu juga memberi, betul? Loh, tanda kasih itu juga memberi. Yang paling gampang kelihatan itu uang. Ya toh, memberi waktu untuk duduk bersama, ya toh, memberi kesabaran atas kesalahan dia, memberi pengampunan atas kekeliruan, itu kan memberi. Sebelumnya ada kata di dalam pikiran yang normal, yang sehat. Maksudnya apa? Pikiran yang normal. Pikiran yang sudah penuh dengan kasih agape. Maksudnya, ya saya istrinya saya masakkan dia. Jangan percuma aku masakkan enak-enak. Apa penghasilannya cuma segini? Percuma aku masakkan hidup kita cuma begini terus susahnya. Sudah, dia mau makan apa saja kasih dia makan, itu ada nasi situ. Sudah. Itu pikiran yang sakit. Itu pikiran yang rusak. Saudara, itu ada kata yang hilang di situ. Pneuma. Maka kalau kita sekolah Alkitab ada namanya pneumatika. Ya, doktrin tentang Roh Kudus. Supaya pikiran kita ini diperbaharui. Kalau pikirannya sudah diperbaharui, sikapnya pasti berubah. Coba saudara kasih pengertian anak. Anak maksa minta HP, saudara halusin, jelaskan dulu pelan-pelan. Bukan hanya tidak boleh, tapi jelaskan. Gini nak, kamu belum cukup umur. Ya kan, kalau kamu main HP, kamu pakai papa punya aja kalau kamu pengen main. Ya. Nanti kalau kamu sudah cukup, nanti papa belikan. Pokok nilaimu bagus, daripada papa kasih kamu HP, nanti nilaimu turun. Papa janji, ngomong pelan-pelan. Begitu dia masuk di pikirannya, merubah cara berpikirnya, dia akan bilang ya. Firman Tuhan tidak pukul kita, saudara, tapi mengajar kita pelan supaya pola pikirnya berubah. Tapi kalau tidak berubah, dipukul. Ya, itu ya, saudara. Banyak orang Kristen ini ketemu pukulan Tuhan. Banyak saya ketemu. Ada yang sakit tidak sembuh, macam-macam. Dipukul karena dikasih tahu baik-baik, tidak bisa diajar, tidak bisa. Saudara. Oke, kembali di sini ada kata yang hilang, saya tidak bahas, ya. Di dalam kasih yang agape, ya, kemudian di dalam roh, di dalam pikiran yang sehat, di dalam iman, ya, ini juga nggak ada, terjemahan aslinya ada, saudara lebih lengkap, ada di situ, di dalam kesetiaan itu diterjemahkan iman, hurufiahnya iman. Jadi dari kecil itu mereka diajar beriman sama Tuhan. Ditunjukkan orang tua juga beriman. Misal, nak, mama rasa kamu cukup SMA saja. Kita tidak ada uang. Engkau menunjukkan dirimu tidak beriman kepada anak-anakmu.
Betul? Betul kalau ngomong begitu? Betul? Terus tunjukkan, nak, sudah nak, kamu terima apa adanya. Kita keluarga nggak mampu. Engkau menunjukkan kepada mereka tidak ada iman. Orang tua harus menunjukkan dirinya orang tua yang punya iman. Saya pernah. Dan saya kenal keluarga itu sangat baik. Sangat dekat. Anaknya tamat SMA. Waktu itu usaha bapaknya bangkrut. Pas dia tamat SMA, usaha bapaknya bangkrut. Bapaknya ngomong kepada anak gadisnya ini begini. Sudah, kamu tidak usah lanjutkan kuliah. Kamu cari kerjaan. Karena papa nggak bisa biayai kamu. Ketika saya dengar, tiba-tiba Roh Kudus suruh saya bicara. Kasih tahu dia malah harus melanjutkan kuliah sampai selesai. Bagaimana orang tua tidak bisa biayai, anak bisa kuliah? Tidak masuk akal. Memang tidak masuk akal. Betul? Tapi kalau Allah itu bisa dimasukkan akal, itu bukan Allah. Bukan Tuhan. Ya, akhirnya anak itu tetap melanjutkan kuliah. Di sekolah yang sangat mahal. Dan selesai sarjana lengkap kuliah. Bagaimana caranya Tuhan cukupkan? Tuhan pakai banyak orang untuk mencukupkannya. Dia tidak minta-minta, tapi Tuhan gerakkan orang-orang untuk mengirim buat orang anak perempuan itu. Pernah suatu hari ketika saya sedang berdoa, ya, tiba-tiba Tuhan beritahu saya, kamu antar ke sana sekian. Saya siapkan uangnya, saya bawa ke sana. Dia bilang apa? Tepat, Pak. Anak saya butuh sebuah kalkulator yang harganya sekian juta. Karena itu kalkulator khusus, saudara, untuk menghitung rumus bangunan dan segala macam. Nggak bisa pakai kalkulator biasa. Tuhan cukupkan. Kalkulatornya waktu itu hanya harga 3.500.000. Saya disuruh antar 10 juta ke rumah dia. Anak itu tamat kuliah, sarjana lengkap, tidak pernah putus kuliah karena kurang biaya. Saudara lihat di sini. Engkau sering jadi orang tua tidak punya iman. Engkau sering jadi orang tua menunjukkan dirimu bahkan disebut pengikut Kristus, tapi bukan pengikut Kristus. Hanya ikut-ikutan sama Kristus. Misal anak minta HP, sudah nak, buang keinginanmu. Kenapa kita nggak cukup makan? Hei! Ajar dia minta sama Tuhan. Papa tidak bisa berikan, mama tidak bisa berikan, kamu berseru sama Tuhan. Ketika saya tamat SMA, orang tua saya bangkrut. Saya nilai tertinggi Eptanas seprovinsi. Tapi percuma karena tidak ada dana untuk melanjutkan kuliah. Waktu itu saya sudah siap melanjutkan kuliah di Swiss. Kuliah perhotelan di Swiss. Karena sejak SMA kelas 1 saya sudah jadi guide bahasa Inggris. Untuk ngantar-ngantar orang bule. Jadi bahasa Inggris sudah tidak ada masalah. Tapi papa saya bangkrut. Sehingga saya harus sekolah di sekolah di fakultas hukum lokal. Karena tidak punya biaya sekolah di Swiss. Terpaksa saya kuliah fakultas hukum beberapa tahun. Karena tidak punya biaya melanjutkan. Di situ saya merasa hancur hidup saya. Di situ saya kecewa sama Tuhan saya. Kenapa berikan saya otak begitu cerdas tetapi tidak ada uang? Saya bilang waktu saya doa sama Tuhan, Tuhan, bikin saya jadi orang yang goblok, bodoh. Kenapa saya selalu ranking sekolah? Kenapa Eptanas saya tertinggi di provinsi? Tapi tidak ada uang. Percuma kalau kasih saya jadi orang pintar, saya bilang. Karena memang bukan pilihan saya kuliah di fakultas hukum, cuman karena nggak punya biaya. Saya tidak selesaikan fakultas hukum saya. Saya lari ke jurusan perhotelan. Tetap saya jadi mahasiswa terbaik. Tapi apa gunanya kalau tidak punya uang? Kita hanya jadi karyawan. Bertahun-tahun saya tidak bisa mengucap syukur. Walaupun gaji saya besar. Saya merasa mestinya saya kuliah di Swiss. Dan saya bisa jadi manajer di luar negeri dengan gaji yang luar biasa.
Bertahun-tahun saya, walaupun saya tetap pergi gereja, rajin pergi gereja, tidak pernah bisa bilang Bapak terima kasih dengan hati yang benar-benar dari dalam. Hanya lagu. Setiap kali selesai ibadah, Bapak terima kasih. Saya bisa nyanyi, tapi hati saya tidak benar-benar bersyukur. Saya tetap menyalahkan Tuhan, mengapa saya tidak bisa kuliah di Swiss. Sampai suatu saat, Tuhan tanya saya begini. Saya bisa dengar suara Tuhan dengan jelas. Tuhan tanya saya begini. Aku mau tanya kamu. Aku mau tanya kamu. Walaupun kamu itu dari kecil susah. Kamu pernah tidak makan? Tidak pernah. Aku tidak pernah puasa terpaksa, tetap makan. Walaupun pernah kami makan hanya bubur saja. Kami 5 bersaudara, hanya bubur dan kecap asin. Hanya bubur isi kecap asin. Hanya bubur isi kecap asin. Isi sayur pun tidak. Jangan harap ada daging. Kecap asin itu pun diberikan oleh saudaranya mama yang kerja di pabrik kecap. Tuhan tanya, pernah kamu tidak makan? Ya tidak pernah Tuhan. Tapi makan bubur ya lama betul Tuhan. Terus yang kedua. Tuhan tanya. Ya. Walaupun hidup kamu susah. Pernah putus sekolah? Tidak pernah putus sekolah. Tetap sekolah. Saya yang berhenti kuliah karena bosan. Orang saya kepingin sekolah di Swiss tapi nggak ada uang, jadi ya sekolah fakultas hukum aja, ambil jurusan daripada nggak kuliah. Tuhan bilang apa? Itu karena aku memelihara kamu. Kalau aku biarkan kamu dalam kesusahan, kamu jadi apa? Walaupun yang kamu makan tidak seperti yang kamu mau, kamu tetap makan. Walaupun kamu tidak bisa kuliah di tempat yang kamu mau, kamu tetap kuliah. Itu karena aku pelihara kamu. Sejak itu saya bilang sama Tuhan, aku minta ampun. Aku minta ampun Tuhan. Saya takut tidak bisa kuliah. Takut hidup hanya jadi kuli. Takut hidup susah. Tuhan bilang, kamu panggil aku sebagai Bapa? Kamu ngerti artinya? Saya bilang, saya ngerti, engkau Bapakku. Roh Kudus jawab, kamu tidak mengerti. Karena kamu menyimpan kekecewaan. Iya, saya kecewa. Tidak bisa kuliah di tempat yang saya mau. Tapi kemudian saya bisa pergi bolak-balik ke Swiss pelayanan. Bolak-balik saya pergi Swiss pelayanan. Saya khotbah di keliling negara bagian ini, negara bagian ini, negara bagian. Habis Swiss saya kelilingi berkali-kali pergi pelayanan. Saya tidak bisa kuliah di sana, tapi saya bisa melayani ke sana berkali-kali. Dan sekalipun saya tidak kuliah di negara itu, tidak berarti kemudian hidup saya dalam kekurangan. Saya punya Bapa yang luar biasa. Bapa jasmani saya tidak bisa kuliahkan saya ke Swiss. Bapa di surga siap dan setiap saat sanggup memelihara saya. Lihat di sini. Kesetiaan itu iman. Jadi engkau jadi orang tua, perhatikan sikapmu, perhatikan omonganmu sama anak-anakmu. Jangan ngomong yang tidak pakai iman. Belajar ngomong pakai iman. Bilang sama dia, kita tidak punya uang sekarang, tapi kamu percaya. Kamu percaya. Kita akan berdoa terus. Kamu percaya Tuhan akan cukupkan. Kamu percaya Tuhan akan buka jalan. Jangan bilang sudah nak, sudah nak, sudah nak. Bertobat. Lihat di sini. Dalam kesetiaan itu sebenarnya diterjemahkan dalam iman. Baik, terakhir. Habis ini kita selesai. Ya. Dalam iman dan kesucian, ya. Lihat, saudara, dalam iman dan kesucian, ya. Terjemahan bahasa aslinya bilang haknia, ya. Apa itu suci? Suci itu di dalam Alkitab ada beberapa kata. Kudus dan suci berbeda, walaupun di bahasa Indonesia sama. Kudus itu artinya saudara benar-benar memisahkan diri, benar-benar aku umat Tuhan. Itu saudara pisahkan diri. Jadi seperti anak muda, begitu datang yang lain, maaf, kita tidak sama. Walaupun kau sama lakinya, tidak bisa. Aku anak Tuhan. Jangan, enggak apa-apalah. Di gereja susah cari jodoh. Mungkin siapa tahu nanti saya bawa dia ke dalam Tuhan, berarti saya dapat suami dan dapat jiwa. Di mana ada memenangkan jiwa dengan cara nikah begitu? Ngawur. Lihat, di sini dikatakan haknia, yang artinya apa? Benar-benar pure. Pure itu artinya benar-benar murni.
Murni artinya semua yang dilakukan itu tidak ada tujuan tersembunyi. Semua yang dikerjakan itu tidak ada maksud-maksud yang di belakangnya. Jadi engkau ajar anakmu sekalipun kau beribadah, nak. Sekalipun kau datang sekolah minggu, sekalipun kau rajin berdoa, engkau tidak boleh doa itu. Kenapa engkau rajin? Ya, supaya nanti diberi Tuhan. Engkau tidak murni. Ini yang diterjemahkan kata yang tadi haknia itu, yang diterjemahkan kesucian. Bukan kesucian dalam arti kita tidak hidup najis, kita tidak hidup liar, terus pergaulan bebas. Bukan, di sini bicara tentang semua yang kita lakukan itu tidak ada tujuan belakangnya. Jadi jangan, kalau orang seperti ini tidak akan kecewa. Kenapa? Kalau kau sudah tanamkan, kau sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, kau minta apa aja diberi. Nah, rusak sudah. Itu tidak murni. Ini diterjemahkan kesucian. Aslinya lebih cocok diterjemahkan hakniah itu murni. Jadi engkau sudah doa, engkau sudah rajin. Bukan berarti hidupmu terus akan lancar-lancar saja. Tidak ada itu. Ingat Maria? Betul? Sudah pertunangan, betul? Jaga hidup benar. Malah malaikat bilang kamu akan mengandung. Cilaka. Betul? Zaman dulu kalau mengandung sampai tidak ada suami, Alkitab bilang hukum Musa yang berlaku, dirajam sampai mati. Tapi dia bilang jadilah kehendakmu. Dia tidak memikirkan resikonya. Dia tidak memikirkan akibatnya nanti bagaimana. Yang dia pikirkan pokoknya taat. Pokoknya taat. Jadi di sini kalau ada pemuda-pemudi belum nikah, tapi nanti kalau saya tidak mau sama dia nanti jadi perawan tua saya. Nanti kalau tidak sama, tidak apa-apa lah. Yang dia orang dunia tidak apa-apa. Nah, rusak sudah. Berani ambil resiko. Berani ambil Saya menikah usia 45. Bukan gak laku, saudara, pacar saya semua dari tamatan luar negeri. Ada dokter S2, pacar saya. Bukan dokter biasa, dokter spesialis. Ada. Ada tamatan universitas terkenal di Amerika. Ada. Anak pengusaha besar Indonesia. Ya ada, itu pacar saya, pernah kita pacaran lama. Ada tamatan Australia S2. Kenapa? Setiap kali saya doa Tuhan tidak bilang dia. Setiap kali saya Tuhan dia ya. Diam saja Tuhan. Diam. Saya nggak berani menikah. Kenapa? Takut aku kalau Tuhan tidak bilang. Kenapa? Nanti kalau Tuhan bilang siapa suruh kamu kawin sama dia, kan mati aku. Karena kita bisa dengar. Sampai usia 45. Baru kemudian ketika saya pelayanan, saya ada di Yunani. Ya, saya pergi ke kota Korintus, saya keliling pergi tempat-tempat Rasul Paulus pernah pelayanan. Terus waktu malam saya lagi berdoa di hotel di kota Athena. Tiba-tiba Tuhan bilang, "Bukankah aku sudah memberitahu kamu namanya?" Si perempuan itu, saya bilang. Saya ingat dulu Tuhan pernah kasih tahu nama, tapi tidak ada satupun teman saya kuliah, teman apapun namanya begitu. Jadi sudah salah dengar mungkin. Terus Tuhan ingatkan, kan aku sudah bilang. Dia itu adalah wanita yang kalau saya pelayanan di Jerman, ke Swiss dia yang terjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Tuhan bilang itulah dia jodohmu. Baru menikah usia 45. Baru Tuhan ngomong itu jodohmu. Enak nggak? Nggak enak. Lihat di sini. Kesucian yang diterjemahkan itu lebih tepat kemurnian. Jadi jangan bilang saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, nanti jodoh saya pasti yang kaya, yang baik, yang pasti sesuai selera saya. Karena nyanyinya Allah mengerti, Allah peduli. Enggak itu. Ketika saya dibilang itu jodohmu, saya hubungi dia dari Athena. Saya telepon. Saya bilang saya dapat pernyataan seperti ini. Dia bilang apa? Saya dari dulu memang berdoa. Saya minta cuma satu, dia bilang. Saya minta seorang laki-laki yang takut sama Tuhan. Saya tidak minta kaya, saya tidak minta apapun, dia bilang. Saya hanya minta dia takut sama Tuhan. Itu saja. Ya sudah, saya bilang, oke, kalau begini kita menghadap orang tuamu. Saya habis dicaci maki karena keluarga ini kepahitan sama hamba Tuhan. Walaupun Kristen.
Kakaknya kepahitan sama hamba Tuhan, bapaknya kepahitan sama hamba Tuhan. Jadi dia mau nikah sama hamba Tuhan. Pas betul, saudara-saudara. Allah. Bayangkan. Caci maki segala macam. Akhirnya saya bilang, pokoknya kami tetap mau menikah. Titik. Dia bilang, kalau kalian sampai menikah, terus kalian suruh kami hadir, pertumpahan darah di tempat, katanya. Ya sudah, kalau begitu saya bilang kami nikah, kalian tidak usah hadir. Gitu sudah, selesai urusannya. Ya sudah, kami nikah, mereka tidak hadir keluarganya. Karena tidak senang sama hamba Tuhan. Ya sudah, tidak hadir kan? Sudah gitu, dia menghubungi anaknya. Kenapa kamu tidak ngundang? Mati sudah, ini mau apa sih? Kami baik-baik ngomong, dia bilang kalau sampai kau menikah dan suruh kami hadir, pertumpahan darah di tempat pernikahan, katanya. Ya sudah, kalau gitu kau tidak usah hadir saja, kami nikah, kalian tidak usah hadir. Betul, kami nikah di gereja. Ya kan? Begitu kami nikah, dia ngamuk, kenapa tidak undang kami? Gila juga. Lihat di sini. Murni. Jadi murni juga kalau engkau jadi orang tua, jangan jodohkan anakmu karena pertimbangan materi. Jangan jodohkan anakmu karena untung rugi. Murni. Tuhan, kalau memang dia, siapapun dia, aku serahkan. Siapapun dia, kami setuju. Jangan, dia bagaimana? Gajinya berapa? Sudah punya apa? Ini tidak murni, tidak hak niat. Kenapa nikah? Karena tujuan supaya hidup enak, cari kayanya. Cari gajinya yang besar, itu tidak benar menurut firman di sini. Hak niat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah punya anak, tunjukkan kepada anakmu, ngomong sama anakmu yang murni. Jangan bilang, jangan sama itu, miskin. Nah, rusak sudah. Ya, tapi mah yang itu aku tidak mau, tidak apa-apa, kaya sudah, cepet sudah. Ini tidak benar itu. Lihat di sini. Ya, makanya sekarang, ya, di akhir daripada pemberitaan firman Tuhan, lihat di situ. Dari kecil sudah dididik kebenaran, jangan cuma ngajar nyanyi. Dari kecil sudah dibentuk supaya terbentuk inilah kekristenan dari kecil. Jangan sudah dia nikah baru dibentuk jam doanya. Sudah dia nikah baru dibentuk dekatnya sama Tuhan. Kenapa? Karena rumah tangga kacau baru dia datang, terus ku datang Tuhan, terus datang. Bukan karena untuk menyembah, untuk minta tolong. Didik dia berdoa, ada tidak ada masalah aja dia berdoa, didik dari kecil. Jangan sudah nikah rumah tangga kacau baru mulai belajar berdoa, mana bisa? Baru 17 Agustus mau dekat baru belajar berbaris, betul? Coba suruh ngantri bayar PLN, rebutan. Bisa baris nanti? Nggak bisa. Ngantri apa aja susah baris kan? Betul? Walaupun tiap 17-an diajar berbaris, tapi suruh berbaris nggak pernah mau kalau ngantri. Betul? Maunya di sebelah-sebelahnya, betul? Ya apa enggak? Ayo. Ya, kembali. Ya, jadilah apa tadi? Jadilah teladan, jadilah cetakan. Yang terakhir itu jaga kemurnian. Kita beribadah kepada Tuhan karena Dia Tuhan. Bukan kita beribadah kepada Tuhan supaya kita gampang dikasih. Kita beribadah supaya kalau kita doa diberi. Itu tidak murni. Makanya Daud mengerti. Dia bilang sama anaknya Salomo apa? Hai anakku Salomo, beribadahlah kepada Tuhan dengan tulus hati. Betul dia bilang begitu di Alkitab? Tulus hati. Jadi tidak boleh bilang, nak kamu harus rajin ke gereja supaya nanti kamu dapat sepatu baru. Nah ini sudah rusak. Tulus. Kenapa kita harus rajin? Karena memang Dia Tuhan. Kita harus berbakti kepada Dia. Titik. Tidak boleh tambah-tambah. Ketika saya meninggalkan pekerjaan saya, jadi hamba Tuhan. 16 tahun aku tidak punya uang. 16 tahun tidak punya uang. Sampai di gereja kami ada seorang kepala cabang bank. Dia bilang, Pak punya kartu kredit? Nggak ada. Bagaimana bisa punya kartu kredit? Penghasilan nggak ada. Dia bilang, besok Bapak ke kantor. Ketemu staf saya nama Anu, saya atur. Saya bilang, saya nggak punya uang Pak. Loh saya kepala bank, dia bilang saya bikinkan. Ya sudah saya ke sana, ketemu sama stafnya. Oh Bapak nama Anu, ya sudah saya siapkan semuanya Pak. Bapak tinggal tanda tangan sama minta fotokopi KTP. Fotokopi selesai, tunggu kartu kredit keluar. Tidak pernah berani saya pakai. Karena tidak ada penghasilan. Cuma dibawa-bawa aja. Untuk bikin tebel kantong. Saudara. Karena kalau dipakai kan nanti dibayar. Dibayar tidak ada penghasilan. Itu awalnya.
Diajar murni melayani Tuhan, bukan supaya kaya, supaya sukses, supaya punya apa-apa. Melayani karena memang dipanggil melayani. Saya pelayanan sekali di Swiss, satu keluarga bilang, "Bapak, kami belikan Rolex 400 juta jam itu." Tidak boleh pakai, Tuhan bilang. Hambaku tidak boleh pakai barang mewah, Tuhan bilang. Loh, tidak boleh Tuhan, hambamu yang lain boleh. Kamu harus tunjukkan menjadi hamba yang sederhana. Tuhan Yesus saja nggak pakai apa-apa, betul? Padahal Yudas pegang uang banyak. Tuhan Yesus tidak bilang, "Yudas, sini, aku bosan jalan kaki, tolong belikan keledai." Begitu? Begitu? Pernah Tuhan Yesus ngomong gitu? Bahkan dia bilang apa? Kamu jalan ke kampung di depan, kamu akan ketemu seekor keledai yang sedang tertambat. Mau pinjem. Yesus tidak bilang, "Yudas, belikan keledai 10 sana." Amin? Biar aku jarak 1 kilo ganti lagi. Keren kan kalau ganti-ganti terus? Amin? Dia hidup sederhana. Tapi zaman sekarang orang berlomba-lomba hidup mewah. Orang berlomba-lomba menunjukkan apa yang dia punya. Pendeta-pendeta lebih dari pengusaha, menunjukkan rumah mewahnya, kolam renangnya, jam mewahnya bermiliar-miliar, itu yang ditunjukkan. Lihat di situ. Yang terakhir kemurnian. Ya, haknia. Benar-benar murni di dalam sini, tidak ada tujuan lain-lain. Benar-benar bersih di dalam, tidak ada tujuan di belakangnya apa. Lihat di sini. Jadi sekarang, sekalipun kau sudah tekun cari Tuhan, bukan berarti engkau akan bebas dari masalah. Sekalipun engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, bukan berarti doamu harus segera dijawab. Belajarlah ketika engkau belum dijawab untuk jadi orang yang murni. Aku memang cari Tuhan kok. Aku memang cari Tuhan, memang aku ada kebutuhan. Tapi terserah Tuhan jawab kapan. Yang tetap aku akan beribadah. Itu murni. Tapi kalau malas sudah aku ibadah, tidak ada jawaban. Malas aku ibadah, tidak ada perubahan. Engkau tidak masuk ke level haknia, murni. Jadi mulai sekarang perhatikan hidupmu. Mulai sekarang perhatikan hidupmu. Ya, jangan tidak murni. Jangan kecewa juga kalau kita lahir di keluarga yang tidak mampu. Kita punya Bapa di surga. Saya punya paspor sekian banyak. Satu halaman itu bisa 8 negara, 6 negara stempel. Aku sudah keliling dunia. Bapakku boleh tidak bisa berikan aku apa-apa, tapi Bapakku di surga sanggup mengadakan apapun. Jadi nggak boleh hidup dengan kekecewaan. Nggak boleh bilang kenapa aku lahir di sini, kenapa aku tidak lahir di sana, mengapa aku lahir di keluarga begini, mengapa tidak di keluarga begitu. Berhenti. Ada Bapamu yang di surga yang luar biasa. Ada Bapamu yang di surga yang sama buat semua orang. Karena dia Bapa yang adil. Kita lahir di keluarga apapun, ketika kita menjadi anak dia, kita punya kesempatan yang sama. Kita mau berdoa.